Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan akun channel Ahmad Firdausi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai contoh soal P3K pengawas perikanan bagian 1 atau part 1. Oke, teman-teman sekalian, saya mendapatkan soal-soal P3K pengawas perikanan ini, saya dapatkan dari berbagai macam sumber, salah satunya dari kisi-kisi yang saya dapatkan dari Kemenpan RB yang digunakan dan dijadikan acuan bagi teman-teman yang melaksanakan CPNS tahun 2021. Selain itu juga saya dapatkan berbagai macam referensi soal-soal dari teman-teman yang kemarin mendaftar P3K pengawas perikanan. Oke. Selanjutnya, ada yang bertanya, apa sih dolphin brain itu? Ya, dolphin brain itu merupakan the only one bimbel khusus P3K kelautan dan perikanan yang kami dirikan sejak tahun 2020. Mengapa kami mendirikan ini? Karena waktu itu kami juga mendaftarkan sebagai abdi negara, merasa sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan materi-materi, bahkan contoh soal pun di internet itu susah sekali. Sehingga itu yang membuat kami berpikiran kalau nanti kami lulus sebagai ASN, maka kami ingin membentuk sebuah bimbel yang khusus dan spesial membahas mengenai P3K kelautan dan perikanan. Oke? Teman-teman kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian ya, atau juga bisa mengunjungi di Instagram kami Dolphin Brain ya, atau juga bisa langsung berkunjung ke website kami yaitu dolphinbrain.com. Oke. Oke, acuan kami untuk membuat soal P3K pengawas perikanan itu berasal dari kisi-kisi yang teman-teman bisa mendapatkannya di internet ya. Saya akan mencoba membuka kisi-kisinya ya. Oke teman-teman ini sekalian, saya sudah membuka satu buah PDF yang berjudulnya Materi Pokok Soal Seleksi Kompetisi Bidang atau SKB dengan CAT untuk versi CPNS tahun 2021. Teman-teman sekalian ini bisa melihat ya, di sini lengkap sekali semua formasi jabatan fungsional baik di lingkup perikanan kelautan atau KKP atau juga di luar KKP seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kemenkumham, semuanya sudah ada di sini kisi-kisinya, oke. Nah, namun di setiap kementerian, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu memiliki juknis masing-masing di tiap jabatan fungsional. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai pengawas perikanan, maka pengawas perikanan itu memiliki juknis sendiri yang telah dibuat oleh Kementerian Kelautan, yaitu pada Permen KP nomor 6 tahun 2021. Di sini teman-teman bisa membaca dan memahami apa sih tugas dan fungsi pengawas perikanan itu, baik dari mulai ahli pertama sampai dengan ahli media atau ahli utama. Oke. Kemudian teman-teman di sini kita bisa melihat ya, kisi-kisi yang tadi saya bukakan itu hanya dirangkum ya, hanya dirangkum dan sangat sedikit sekali penjelasannya, hanya garis besarnya saja. Contoh ya, untuk pengawas perikanan ahli pertama, Permen RB nomor 25 tahun 2017 itu kompetensi teknisnya itu pengawas sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Kemudian kompetensi teknis pengawasan perikanan budidaya, ada sarana prasarana budidaya, ada pembenihan ikan, pakan ikan, obat ikan, sampai dengan penataan produksi ikan budidaya. Memang pengawas perikanan ini itu tidak cuma berhubungan di laut ya. Jadi teman-teman tidak bisa membayangkan pengawas perikanan itu hanya bekerja di area laut. Ya, mungkin kita sering mendengarkan ya PSDKP itu adanya di laut. Tapi tidak teman-teman. Berdasarkan Permenpan RB ini, yang namanya pengawas perikanan itu ada seluruh kegiatan atau aktivitas yang melibatkan perikanan dan kelautan. Sehingga baik itu budidaya, baik itu pengolahan, baik itu manajemen sumber daya, bahkan ke penangkapan pun semuanya itu ada unsur-unsur pengawas perikanannya. Oke, jadi memang pelajaran pengawas perikanan itu menurut saya itu sangat banyak sekali dipelajari, hampir sama seperti penyuluh perikanan. Oke, jadi kalau kalian memilih pengawas perikanan, siap-siap luangkan waktu minimal 4 jam sehari untuk mempelajari setiap detail materi-materi tentang budidaya, materi tentang pengolahan, materi tentang manajemen, dan materi tentang tentunya tentang penangkapan. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Oke, soal pertama, cara memelihara
dan atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta bahan biologis adalah A. Cara pembenihan ikan yang baik, B. Cara pembesaran ikan yang baik, C. Cara budidaya ikan yang baik, D. Cara penangkapan ikan yang baik, dan E. HACCP budidaya ikan. Oke, saya kasih waktu sekitar 20 detik untuk teman-teman menjawab soal pertama ini. Oke. Ya, waktu sudah melebihi 20 detik. Sudah tahu jawabannya teman-teman? Nah, kita coba cek ya. Nomor pertama ini jawabannya adalah ya. Bagi yang menjawab C benar sekali ya, yaitu cara budidaya ikan yang baik. Oke, mari kita membedah tiap jawaban dari mulai A sampai E. Oke, yang pertama, cara pembenihan ikan baik. Fokus pengertiannya itu adalah pengembangbiakan ikan. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan sebuah soal yang berkaitan mengenai definisi, dan itu jawabannya kalau ada kata-kata pengembangbiakan ikannya dalam soal, maka jawabannya adalah cara pembenihan yang baik. Oke. Kemudian cara pembesaran ikan yang baik. Ya, itu kenapa saya bilang mengecoh, karena tidak ada sertifikat yang membahas mengenai cara pembesaran ikan yang baik. Oke. Jadi yang ada itu adalah cara pembenihan ikan baik, cara budaya ikan yang baik, dan ketiga cara penangkapan ikan yang baik. Oke. Kemudian yang C, kenapa yang C yang benar? Karena gini, teman-teman bisa harus bayangkan ya. Kita hanya menggunakan logika dulu, belum ke permen KP-nya, oke? Budidaya itu adalah sebuah hal ya yang dia dilakukan dari mulai memelihara sampai dia ke memanen. Ya. Perhatikan, kalau pembenihan dia hanya fokusnya ke pengembangbiakan ikan. Kalau budidaya, dia fokusnya dari mulai awal sampai dia panen. Nah, di sini kita bisa ngeliat ya, ada kata kuncinya yaitu apa? Cara memelihara ya. Oke. Cara memelihara dan membesarkan serta memanen. Ada 3 aktivitas. Dan ini tidak mungkin ada di pembenihan. Tidak juga mungkin ada di pembesaran. Maka 3 aktivitas ini ada di budidaya. Oke. Kemudian yang D, kenapa bukan cara penangkapan ikan? Jelas, karena di sini fokusnya adalah untuk pembudidayaan, untuk membesarkan ikan, tidak mungkin penangkapan. Kalau penangkapan itu definisi dari apa? Handling atau penanganan dari mulai menangkap sampai dengan menjual ikan ke customer atau ke konsumen. Ya, penangkapan ikan ini tentunya berkaitan tentang penangkapan laut maupun penangkapan perairan darat. Oke. Dan yang terakhir, hak asasi budidaya ikan. Belum ada HACCP yang membahas budidaya ikan. Kebanyakan HACCP yang dibahas itu mengenai pengolahan ikan, mengenai produksinya, mengenai tata cara produknya, bukan tentang budidaya ikan. Jadi teman-teman jangan berfokus karena di soal ini ya, karena soal ini memang ada kata-kata sanitasi sampai ada kata-kata bahan kimia serta biologis dan juga memberikan jaminan mutu, seolah-olah ini berkaitan dengan HACCP. Tidak teman-teman. Memang di HACCP itu memang fokusnya ke jaminan mutu. Cuma ini konteksnya adalah dalam hal memelihara atau membesarkan ikan, bukan tentang produksi ikan. Sorry, bukan tentang produk pengolahan ikan. Ya, jadi perhatikan sekali lagi jangan sampai terkecoh ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah cara budidaya ikan yang baik. Oke? Kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, teman-teman, definisi ini saya ambil dari mana? Dari Permen KP yang membahas mengenai CPIB ya. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri ya. Permen KP yang membahas mengenai cara budidaya ikan yang baik. Oke. Selanjutnya, jangka waktu berlakunya sertifikat CPIB dengan predikat baik adalah A. 5 tahun, B. 4 tahun,
C 3 tahun, D 2 tahun, E 1 tahun. Oke, saya kasih waktu sekitar 15 detik untuk menjawab. Silakan teman-teman. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya yang benar yang mana? Kita lihat. Oke. Yang benar adalah 3 tahun ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat mengapa 3 tahun. Ya, oke. Yang pertama, tidak ada sertifikat CPIB itu yang memiliki masa jangka waktu lebih dari 4 tahun. Jadi 5 tahun ini mengecoh ya. Yang kedua, 4 tahun itu diberikan apabila CPIB atau sebuah wadah atau sebuah pengolahan budidaya yang dia memiliki tingkat nilai sangat baik itu baru kasih 4 tahun. Oke. Kemudian yang baik tentunya 3 tahun dan yang 2 tahun cukup dan setahun mengecoh. Jadi tidak ada CBIB diterbitkan itu yang 1 tahun atau 5 tahun. Jadi cuma ada 3 pilihannya. Kalau enggak 4 tahun, kalau enggak 3 tahun, kalau enggak 2 tahun. Kak, ini dapat dari mana, Kak? Ah, teman-teman perlu tahu, ini saya dapatkan dari surat edaran dari Dirjen Budidaya. Oke ya, coba saya tunjukkan habis ini ya. Sebentar. Di sini teman-teman bisa melihat dan bisa mengulik-ngulik mengenai sertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Oke, di sini teman-teman juga bisa melihat berbagai macam secara teknis ya, bagaimana cara penilaian dan tentunya tadi mengenai jangka waktu ya bagi perusahaan yang telah mampu menerapkan CPIB dengan nilai sangat baik. Oke. Nah, kita coba lihat di sini ya, salah satunya di sini sangat panjang dan teman-teman perlu ketahui berdasarkan pengalaman tahun 2021, SK Dirjen ini yang paling banyak muncul ya hampir 20 soal dari SK 1 lembar dari SK 1 file ini. Jadi teman-teman kalau nanti belajar mengenai analis aquaculture atau pengawas perikanan, wajib hafal di luar kepala mengenai SK Dirjen ini ya. Ini saya bocoran nih ya. Kayak gitu. Oke. Nah ini ya, kita bisa melihat bahwa jangka waktunya untuk yang sangat baik itu 4 tahun, ya. Untuk yang baik 3 tahun, untuk yang cukup 2 tahun. Oke, kita kembali lagi. Ya, oke. Tadi kita sudah melihat ya bahwasanya hanya ada 3 saja ya jangka waktunya 4 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun. Kita lanjutkan lagi. Soal ketiga, tingkat kelulusan CPIB berdasarkan tingkat ketidaksesuaian apabila sangat baik harus memiliki jumlah kategori serius sebanyak. Oke, saya kasih waktu 10 detik teman-teman, silakan. Oke. Ya. 3, 2, 1. Oke. Berapa nilainya? Kita sesimpul sama-sama. Oke, nilainya adalah 0. Kita lihat alasannya. Nah, jadi berdasarkan tabel tingkat kelulusan CPIB dikatakan apabila sebuah perusahaan atau kelompok atau personal yang memiliki CPIB yang mengajukan satu ke CPIB dengan nilai ya atau tingkat sangat baik ya itu harus memiliki nilai kritisnya atau seriusnya itu 0 ya. Definisi serius kritis teman-teman bisa melihat di Permen KP SKP ya. Di situ tidak jauh berbeda definisinya, oke? Di sini saya juga bisa mendapatkannya dari mana? Dari SK Dirjen Budidaya tadi ya teman-teman. Jadi ini yang benar-benar kalau harus hafalkan karena berdasarkan pemaparan tahun lalu ini yang paling banyak munculnya ya. Minornya berapa, mayornya berapa kayak gitu ya. Oke? Lanjutkan lagi. Nomor 4, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang membahas mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah A.
49 Permen KP 2014, B 51 Permen KP 18, C 01 Permen KP 2019, D 72 Permen KP 2016, dan E 10 tahun 2021. Oke, saya kasih waktu 10 detik, dimulai dari sekarang. Oke, waktu terus berjalan teman-teman sekalian, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada yang tahu jawabannya berapa? Ada yang jawab A, B, C, D, E. Nah, kita lihat jawabannya adalah B. Permen KP 51 tahun 2018. Oke, kita lihat alasannya. Ya, pertama, untuk Permen KP 49 tahun 2014 itu bukan terkait HACCP, tapi tentang usaha pembudidayaan ikan. Oke, kemudian Permen KP 51 tahun 2015 berkaitan dengan HACCP atau tadi ya. Kemudian yang C nomor 01 2019 mengenai obat ikan, nah, Permen KP 72 2016 berkaitan tentang SKP, dan yang terakhir ya Permen KP 10 tahun 2021 mengenai kegiatan usaha dan produk pada berusaha berbasis risiko. Ini keterkaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Karya, teman-teman. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui adalah sama Permen KP yang saya di sini, ini sangat berkaitan tentang kisi-kisi pengawas perikanan. Jadi teman-teman harus memahami apa itu usaha pembudidaya ikan, apa itu obat ikan, apa itu SKP. SKP itu adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Di situ teman-teman harus memahami betul-betul, karena apa? Karena ada nilai-nilai yang tadi ya seperti CPIB ya kan. Jadi kalau budidaya itu memiliki CPIB, kalau di pengolahan itu memiliki SKP, teman-teman. SKP itulah yang biasanya pengawas perikanan harus menilai kategori mana dan harus seperti apa tindak lanjutnya. Oke. Selanjutnya nomor 5, suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi bahaya atau hazard yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan adalah A. Konsepsi HACCP, B. Sistem jaminan mutu dan hasil perikanan, C. Sertifikat HACCP, D. Pengolahan ikan, dan E. GMP. Oke, silakan teman-teman menganalisis berdasarkan soalnya. Saya kasih waktu 10 detik, dimulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Kita lihat apa jawabannya. Ada yang benar, ada yang jawab A, B, atau bahkan jawab E. Kita cek. Oke, jawabannya adalah A, konsepsi HACCP. Mengapa itu? Kita akan cek ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, di sini saya mengambil soal ini berdasarkan Permen KP 78 tahun 2018. Di situ banyak definisi-definisi yang teman-teman harus pelajari ya. Saya selalu bilang sama batch pertama bahwasanya banyak sekali soal-soal yang muncul itu berdasarkan definisi-definisi. Memang sering diremehkan, tapi kalau kita tidak memiliki pemahaman mengenai kata kunci pada setiap definisi, kita akan sering keliru. Mungkin teman-teman menjawab nomor 5 ini, kebanyakan mungkin menjawabnya bisa B, bisa C ya kan, tapi ternyata yang benar adalah A. Sekarang kita lihat, mengapa bukan B ya? B itu adalah upaya pencegahan pengendalian. Nah, di sini ada kata kuncinya teman-teman. Pencegahan pengendalian. Sedangkan di soal dibilangnya apa? Suatu metode manajemen. Nah, sudah nggak nyambung kan? Oke. Kemudian yang kenapa bukan yang C? Ya, C sertifikat HACCP atau penerapan program manajemen mutu adalah sertifikat penerapan PPMT, sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan. Nah, ini jangan terjebak dengan kata-kata ada hazardnya. Mentang-mentang ada hazard, kemudian ada rantai persediaan makanan, itu seolah-olah semua HACCP. Benar HACCP, cuma HACCP yang mana dulu nih, gitu kan? Kenapa bukan sertifikat? Karena sertifikat itu biasanya pengertiannya di awal dengan sertifikat juga. Jika teman-teman
mendapatkan sebuah pengertian sertifikat CPIB. Berarti itu adalah definisinya adalah sertifikat budidaya ikan yang bla 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 gitu. Jadi yang terkecoh. Jadi kalau jawabannya sertifikat, harusnya di soalnya juga ada kata sertifikatnya. Oke, itu triknya ya. Kayak gitu. Kemudian kenapa bukan pengolahan ikan? Karena pengolahan ikan itu tidak terkait dengan yang namanya identifikasi bahaya. Dia hanya menunjukkan tata cara bagaimana mengolah ikan, ya, bukan tata cara mengidentifikasi bahaya. Kemudian kenapa bukan BMP? Jelas ya, karena GMP itu adalah Good Manufacturer Product, artinya tata cara membuat produk yang bagus atau yang sesuai. Jadi, kalau dalam sebuah piramida ya atau dalam sebuah fishbone, ujung daripada GMP adalah ACCP dulu. Jadi pertama GMP dulu dilaksanakan, kemudian SSOP, baru kemudian HACCP dapat terwujudkan. Oke, jadi yang kembali-balik ya, ini yang sering teman-teman bingungkan. Apa sih perbedaan GMP sama HACCP ya? Itu nanti kalau teman-teman berminat silakan gabung ke Dolphin Brain. Kita akan membuka dan kita akan membedah secara lebih rinci lagi mengenai perbedaan GMP dan HACCP. Oke? Oke teman-teman sekalian, mungkin itulah tadi ya 5 soal yang dapat kita berikan. Nah, mungkin nanti next time video lagi kita memberikan soal-soal yang lainnya ya, tentunya dengan jabatan yang tidak cuma pengawas perikanan ya. Di sini kami juga ada video yang sudah kami publish ya beberapa waktu yang lalu mengenai tips and trick lolos PNS atau PPK Kelautan Perikanan. Kita ada 2 narasumber. Pertama adalah Mbak Titian, dia ini baru pertama kali lolos ASN ya. Dia juga fresh graduate, jadi lulus dari UGM, langsung belajar, alhamdulillah lulus. Kemudian ada Kak Armando. Kak Armando ini sudah 3 kali tes, dan alhamdulillah yang keempatnya dia lolos. Hebatnya lagi yang keempat itu, dia selisihnya 50 poin teman-teman. Bayangkan di SKD itu, kalau kita peringkatnya terakhir, kemudian kita selisih 50 poin sama peringkat pertama, itu sudah minder. Tapi alhamdulillah dengan kuasa Tuhan, Kak Armando ini bisa lolos. Dan kedua-dua orang ini telah menjadi member dari batch pertama Dolphin Brain. Oke. Selanjutnya, sedikit promosi teman-teman sekalian ya. Kami menyediakan 2 materi ya di sini, ada paket mandiri sama paket super team. Paket mandiri ini kita hanya memberikan materi dan soal, sedangkan kalau super team ini selain materi dan soal kita ada bimbelnya, kita ada tutornya. Tutornya ini yang sudah berpengalaman, yang juga sudah memiliki banyak referensi soal-soal sehingga bisa sharing-sharingnya. Kesulitannya adalah kalau kita tidak punya guru, kita tidak punya pembimbing, kita sulit nih. Dari mana belajarnya? Dari mana kita mengawalinya? Teman-teman kalau memilih super team itu akan diarahkan, akan diberikan step by step dari mana sih belajarnya. Kemudian kita juga latihan soal karena soalnya sangat banyak sekali. Dan kalau teman-teman pelajari soal-soal itu semua, insya Allah mendapatkan nilai yang sangat baik di P3K maupun ASN sehingga bisa lolos. Oke. Kami belum bisa membuka harganya karena nanti menunggu daripada bukaan dari PKN nanti setelah sudah rilis baru nanti kita tampilkan berapa harganya. Oke. Teman-teman sekalian mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di part kedua di soal-soal P3K pengawas perikanan. Apabila teman-teman berminat untuk mengikuti bimbel ini, teman-teman bisa hubungi di nomor yang sudah ada di monitor teman-teman atau bisa follow IG kami dolphin_brain.com. Oke? Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga sukses dalam mempelajari materi kelautan dan perikanan. Pesan saya jangan pernah menyerah ya. Lebih baik kita menangis karena susahnya belajar daripada kita menangis karena kita menyesal tidak bisa maksimal untuk belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.